Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu penguji kinerja PPG Daljabet 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sadikin SPD dengan NIM 250109112718. Bidang Situti Guru Kelas. Hari ini hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Saat ini saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Rodotul Muhtadiin di Desa Toket, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Saya seorang mahasiswa PPG Daljabet 3 tahun 2025 di LP3 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran PKN dengan tema mengenal lambang negara Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Luar biasa, alhamdulillah, pagi cerah, senyum ceria, aku bisa, yeay! Alhamdulillah. Baik. Sebelum memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Anak-anak, untuk saat ini baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisakah berdiri semuanya? Bisa. Berdiri. Indonesia tanah airku, bertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaan.
Kita tepuk semangat dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Iya, tepuk tangan. Baik, saya cek kehadirannya di sini anak-anak. Hadir semua ya? Iya. Tidak ada yang sakit? Tidak, Pak. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Saya absen dulu. Bentar. Ica? Hadir, Pak. Rifa? Hadir, Pak. Sakila? Hadir, Pak. Fira? Hadir, Pak. Dina? Hadir, Pak. Atyas? Hadir, Pak. Alfa? Hadir, Pak. Apa ini? Yudan? Hadir, Pak. Hanif? Hadir, Pak. Mahir? Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir semua ya. Iya, Pak. Bagus. Nah, untuk memasuki pelajaran hari ini ialah pelajaran Pancasila. Akan tetapi kita nyanyikan dulu Garuda Pancasila. Bisa berdiri lagi? Silakan berdiri lagi. Baiklah anak-anak, tahukah kalian lagu yang dinyanyikan tadi itu, yang bersama-sama itu? Lagu itu bercerita tentang semangat bangsa kita. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dalam tentang lambang yang ada di lagu itu. Lambang apa? Lambang Garuda Pancasila. Anak-anak tahu nggak? Garuda Pancasila itu bukan hanya gambar burung biasa. Garuda Pancasila itu bukan hanya gambar burung biasa, tapi punya arti yang sangat penting.
Hari ini kita akan belajar supaya bisa menyebutkan apa nama lambang negara kita, mengetahui arti dari setiap gambar di dada Garuda, dan menunjukkan rasa cinta kepada Indonesia dengan menghormati lambang negaranya. Ya, nah ini dia. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ini nomor 1 ada gambar peta. Jelas ya? Iya, Pak. Nomor 2 Garuda Pancasila. Nomor 3 bendera merah putih. Nah, yang manakah gambar lambang negara? Dari 1, 2, dan 3. Yuk silakan, ada yang tahu? Ya, Mahir. Nomor 2, Pak, yang Garuda Pancasila. Oh bagus, tepuk tangan. Teman kita Mahir, lambang nomor 2, lambang Garuda Pancasila. Nah, ini dia lambang Pancasila, burung Garuda. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan apa? Gambar apa saja yang ada di burung Garuda itu, Pak? Oh ini ya. Oh, lambang Pancasila, burung Garuda. Yang ini yang ada di dada ini. Baik, saya jawab. Nah, ini dia. Lambang Pancasila adalah burung Garuda dengan 5 perisai di mana masing-masing perisai melambangkan setiap sila. Selain itu, tepat di bagian kakinya yang ini. Nah, jelas ya? Iya, Pak. Selain itu, tepat di bagian kakinya terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Paham ya? Iya, Pak. Nah, ini dia. Ini yang ditanyakan oleh teman kita barusan, Ayuda. Apa gambar yang ada di dada burung Garuda? Ini jawabannya. Nih. Pancasila memiliki arti panca, artinya 5. Pancasila memiliki arti panca, artinya 5. Sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia digunakan sebagai dasar untuk mengatur kehidupan bernegara atau dalam mengatur pemerintahan. Paham ya? Iya, Pak. Nah ini dia berikutnya. Nah, ini urutan dari pertama, dari sila yang pertama. Ini. Berikut adalah bunyi 5 sila dalam Pancasila. Sila ke-1. Sila ke-1. Sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Ini sila ke-1 berlambangkan bintang. Artinya apa? Artinya masyarakat Indonesia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini contohnya. Contoh dari ketuhanan yang Maha Esa meliputi kegiatan ibadah sesuai agama masing-masing, menghormati teman atau tetangga yang berbeda agama. Jadi, contohnya untuk kalian, kalau teman kalian atau yang di mana di luar atau yang ada di kelas ini berbeda agama, selagi masih beribadah, kita saling menghormati antar teman yang berbeda dengan agama lain. Itu saling menghormati. Itu yang dijelaskan oleh sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Terus berikutnya sila yang kedua. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya rantai. Jelas ya? Iya, Pak. Berlambangkan rantai. Artinya apa? Artinya
masyarakat Indonesia menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Menerapkan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini contohnya. Contoh kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi menghormati hak asasi manusia, mengakui persamaan derajat, tidak berbeda-bedakan, mengembangkan empati dan tolong-menolong, serta menjaga kerukunan. Jadi, yang sila yang kedua ini adalah tidak membeda-bedakan atau mengembangkan empati dan tolong-menolong. Jadi semua derajat itu sama, baik yang tidak mampu atau yang mampu, baik itu anaknya Pak Ustadz atau Pak Guru atau Bapak itu atau Pak Menteri atau Bapak Presiden, semuanya sama, satu derajat, ya. Serta menjaga kerukunan. Baik. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, ini gambarnya. Kira-kira ada yang tahu nggak ini gambar apa? Pohon beringin. Iya, betul sekali. Sila ketiga Persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Nah, ini dia lambangnya. Artinya apa? Masyarakat Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan. Masyarakat Indonesia mengutamakan persatuan dan kesatuan. Nah, ini contohnya. Contoh, persatuan Indonesia adalah saling menghargai perbedaan ras, suku, dan agama. Melakukan gotong royong untuk kepentingan bersama, berteman dengan siapa saja tanpa memandang latar belakang, menghormati budaya lain, serta menjaga dan mempertahankan keutuhan negara. Contohnya, ini melakukan gotong royong di mana ya? Di suasana di sekolah, seperti membersihkan halaman sekolah, sampah-sampah yang berserakan. Yuk bersama membersihkan halaman sekolah dengan cara bergotong royong dan saling membantu. Dan menghormati budaya lain, seperti di Madura sama di Jawa itu beda. Adat istiadatnya, budayanya beda, ya. Jadi kita saling menghormati, menunjukkan sila yang ke berapa? Yang ketiga. Baik. Berikutnya sila yang keempat. Nah, ini kalian pasti tahu semua ini gambar apa? Kira-kira gambar apa ini? Bagus, banteng, ya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya kepala banteng. Artinya bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, ini contohnya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di lingkungan sehari-hari, meliputi melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat, menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain, mengutamakan kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak, serta menerima dan melaksanakan hasil keputusan bersama. Jadi contohnya di dalam suasana di kelas umpamanya ini ingin mengadakan ketua kelas. Siapa saja yang ingin jadi ketua kelas, kita rembuk bersama, kita bermusyawarah bersama, kira-kira siapa yang akan menjadi ketua kelas itu, ya, bermusyawarah untuk kesepakatan bersama dan menghargai kesepakatan yang lainnya. Baik. Berikutnya, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya kapas dan padi.
kapas dan padi. Artinya masyarakat Indonesia mendapat perlakuan adil. Contohnya, nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan menjunjung tinggi semangat gotong royong dan kekeluargaan, bersikap adil tanpa memandang status atau latar belakang, menghargai karya orang lain, peduli pada sesama dengan memberi bantuan dan menjaga fasilitas umum untuk kepentingan bersama. Jadi, untuk menunjukkan sila yang kelima, kita tadi menghargai sesama teman, untuk membantu, saling membantu ketika teman kesusahan, kita bantu. Contohnya di dalam kelas ini, teman kita tidak punya bolpen, kasih pinjaman bolpen. Itu menunjukkan sila yang kelima dengan memberi bantuan dan menjaga fasilitas umum untuk kepentingan bersama. Contohnya seperti fasilitas umum seperti di mana ya? Di halaman sekolah, menjaga fasilitas umum untuk kepentingan bersama, membersihkan, jangan mengotori, buanglah sampah pada tempatnya, gitu. Ya? Ya. Nah, ini dalam pembelajaran hari ini yang bisa diambil dari nilai cinta yang ditanamkan pada pembelajaran hari ini ialah 1. Cinta Tuhan. 2. Cinta tanah air. 3. Cinta sesama. 4. Cinta lingkungan. Nah, cinta Tuhan mensyukuri karunia Tuhan atas bangsa Indonesia yang beragam. Jadi kita patut mensyukuri pada bangsa kita karena yang beragam. Seperti contohnya dari segi bahasa Indonesia ini di daerah seperti Madura dan Jawa itu bahasanya beda. Adat istiadatnya itu juga beda. Budayanya juga beda, beragam-ragam. Agama pun juga beda. Ya, jadi kita patut mensyukuri atas bangsa kita ini. Cinta Tuhan, cinta tanah air, mengenal dan menghormati simbol negara. Mengenal dan menghormati simbol negara. Contohnya ya seperti bendera kita, bendera merah putih. Kita sudah tahu semua ya? Iya, Pak. Menghormati simbol negara seperti bendera merah putih ketika Indonesia Raya sudah dinyanyikan, kalian itu harus tegak, lurus, menghormati. Ya? Iya. Itu membuktikan menghormati simbol negara. Cinta sesama, menghargai. Cinta sesama, menghargai perbedaan dan saling menghormati antar teman. Jadi, dari cinta sesama ini menghargai perbedaan dan saling menghormati antar teman. Saling menghargai dan menghormati, seperti contohnya kalian ini, baik yang dari golongan yang tidak mampu atau yang sudah mampu, itu saling menghormati. Seperti hal contohnya tadi itu, bagi yang tidak punya, kasih untuk kebutuhannya dia. Seperti contohnya ya seperti tadi itu, tidak punya bolpen atau ketinggalan di rumah, kasih pinjam dulu, gitu. Ya. Itu membuktikan cinta sesama teman atau orang lain, gitu ya. Cinta lingkungan. Lingkungan, menjaga kebersihan dan keindahan sekolah,
sebagai bentuk cinta negeri. Nah, di dalam kelas yang punya piket siapa? Jangan merasa terpaksa atau tertekan. Cintailah kelasmu. Cintailah kelasmu. Jadi membuktikan untuk mencintai kelasmu itu kalian bersih-bersih, menjaga kalau ada sampah-sampah berserakan ambil, dibuang pada tempatnya gitu. Ya? Iya, Pak. Jangan coret-coret di dinding. Itu tidak baik. Tuh. Itu tidak membuktikan cinta kepada kelasmu atau cinta lingkungan. Kalau kalian membuang sampah sembarangan itu tidak baik. Ya? Iya, Pak. Baik, Bapak akan membagikan tugas secara berkelompok kepada kalian. Bentar ya. Baiklah anak-anak, Bapak akan memberi tugas kelompok kepada kalian mewarnai gambar dan menyebutkan salah satu sila. Bapak akan membagikan sebuah kertas pada kalian ini untuk dikerjakan ya. Iya, Pak. Buat diwarnai dan nanti kalau sudah selesai untuk maju ke depan dan menyebutkan silanya yang kalian gambar. Silakan. Ada yang sudah? Sudah. Ini sudah? Sudah. Sudah ya? Iya, Pak.
menunjukkan silanya yang kalian gambar. Dari kelompok pertama silakan. Rifa, silakan di bawah tugasnya. Ini. Nih, Rifa. Ya, gambar apakah itu? Ini adalah gambar sila yang kelima. Iya, bagus. Tepuk tangan. Silakan dulu. Kelompok yang kedua, Alfan, silakan. Sudah selesai ya? Sudah ya, silakan. Gambar apa itu? Coba sebutkan. Ini adalah gambar sila yang kedua. Bagus, tepuk tangan. Silakan itu. Kelompok yang ketiga, Mahiruddin. Sudah selesai? Ya, silakan. Maju ke depan. Tunjukkan pada temanmu. Ya, kira-kira gambar apa itu? Ini adalah gambar sila keempat. Iya, bagus. Silakan duduk. Kelompok yang keempat. Silakan. Sakila. Kira-kira gambar apa ini Sakila? Coba sebutkan. Inilah gambar sila yang ketiga. Bagus. Ya, benar sekali. Silakan. Kelompok yang terakhir, Adina. Silakan. Kalau sudah selesai ke depan. Ya. Sudah, ya, tunjukkan. Ini adalah gambar sila yang pertama. Iya, bagus. Nah, baiklah anak-anak. Inilah dia manfaat dari pembelajaran pada hari ini. Ialah dengan mengenal Garuda Pancasila, kita tidak hanya belajar tentang simbol negara saja, akan tetapi juga belajar mencintai Indonesia, menghargai perbedaan dan menumbuhkan rasa persatuan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini ialah kalau kita mencintai Garuda Pancasila, berarti kita juga mencintai bangsa Indonesia. Mari kita tunjukkan cinta tanah air dengan rajin belajar, saling tolong-menolong, dan menghormati teman. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini anak-anak, untuk menunjukkan cinta kita kepada tanah air dengan rajin belajar kalian. Selain belajar di sekolah, juga di rumah, ya. Ya. Kurangi bermain, ya, perbanyak dengan Belajar. antaranya belajar nulis, belajar membaca, gitu ya. Ya, Pak. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pada pembelajaran hari ini, Bapak akan kasih tugas kepada kalian semua, itu dikerjakan di rumah kalian masing-masing. Ya? Ya, Pak. Apa itu? Carilah kalian simbol-simbol negara 3 saja. Ya, simbol-simbol 3 negara 3 saja, kecuali Indonesia. Nanti kalau sudah ketemu, tulis di rumah. Besoknya nanti di pertemuan kembali kumpulkan kepada Bapak. Ya. Ya, Pak. Baik. Sebelum kita akhiri dengan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Persiapan berdoa mulai.
hati-hati di jalan. Yuk berdiri. Ayo. Hati-hati di jalan. Ya. Belajar di rumah.